Saya Nadia Aulia Prameswari Sugiarto akan menjelaskan pada bagian bab 2 kajian pustaka. Kajian empiris. Penelitian terdahulu merupakan kumpulan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu dan mempunyai kaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Muhammad Rafi Adrian dengan judul Pengaruh Pelatihan dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening, studi kasus pada Grand Quality Hotel Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan dan lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan dan pelatihan serta lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Kajian teoritis yang B. Yang pertama, kompensasi. Menurut Suparyadi 2015 menyatakan bahwa kompensasi merupakan seluruh imbalan yang diterima oleh karyawan sebagai penghargaan sebagai kontribusi yang diberikan oleh organisasi, baik yang bersifat finansial maupun yang bersifat non-finansial. Sementara menurut Hasibuan menyatakan bahwa kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima oleh karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan oleh perusahaan. Indikator dalam pemberian kompensasi untuk karyawan tertentu berbeda-beda menurut Hasibuan. Yang pertama, gaji merupakan uang yang diberikan setiap bulan kepada karyawan sebagai balas jasa sebagai kontribusinya. Yang kedua, upah merupakan imbalan yang diberikan secara langsung kepada karyawan yang didasarkan pada jam kerja. Yang ketiga, insentif merupakan imbalan finansial yang diberikan secara langsung kepada karyawan yang kinerjanya melebihi standar ketentuan. Yang keempat, tunjangan merupakan kompensasi yang diberikan kepada karyawan tertentu sebagai imbalan atas pengorbanannya. Yang kelima, fasilitas merupakan sarana penunjang yang diberikan oleh organisasi. Saya Devina Putri Ayu Anissa dari PBSI semester 5. Saya akan menjelaskan tentang yang poin B, yaitu kajian teoritis. Kajian teoritis ini salah satunya yaitu yang pertama itu ada kompensasi dan yang kedua pelatihan, di mana pelatihan ini mengajarkan pengetahuan dan penelitian karyawan agar semakin terampil dan mampu melaksanakan pekerjaannya dengan tanggung jawabnya. Yang dimana pelatihan itu ada 7 macam, yaitu jenis pelatihan, dan yang kedua tujuan penelitian, ketiga materi, keempat metode yang digunakan, kelima kualifikasi peserta, keenam kualifikasi pelatih, ketujuh waktu, dan lanjut yang ketiga ini kepuasan kerja, di mana kepuasan kerja yaitu kepuasan seseorang dalam melakukan pekerjaannya. Di kepuasan kerja ini ada indikator, yang dimana ada 8 indikator. Yang pertama yaitu kesetiaan, kedua kemampuan, kejujuran, kreativitas, kepemimpinan, tingkat gaji, kepuasan kerja tidak langsung, dan lingkungan kerja. Lalu yang keempat, kinerja karyawan, di mana kinerja karyawan itu hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang untuk kelompok dalam suatu organisasi. Indikatornya yaitu ada 6. Yang pertama yaitu kualitas, 2 kuantitas, 3 ketepatan waktu, 4 efektivitas, 5 kemandirian, dan 6 komitmen kerja. Sekian. Baik, lanjut kepada penjelasan bab 3, di mana jenis penelitian yang kami ambil itu adalah penelitian kualitatif, di mana penelitian ini mengambil data dari seluruh informan atau responden yang sudah dikelola untuk kita ambil informasi lebih lanjut untuk penelitian di depannya. Yang mana lokasi dan waktunya kita ambil di PT BPRT Sarana Prima Mandiri. Untuk instrumennya kami menggunakan instrumen skala Likert, yang mana 1-5 itu ada dari sangat setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Di mana teknik pengambilan datanya kita mengambil menggunakan kuesioner, yang mana kita menyebarkan kuesioner untuk kemudian responden mengisi kuesioner yang sudah kami buat. Untuk analisis datanya kami menggunakan uji kualitas data, yaitu validitas dan reliabilitas, serta uji simulasi, yang mana uji multikolonialitas, heterokorelasitas, autokorelasi, dan uji normalitas. Dan yang ketiga kita menggunakan uji hipotesis, yaitu ada uji T dan uji F, beserta koefisien determinasi regresi intervening atau PECNAT. Nama saya Nisa Cerwati, saya dari kelas PSK semester 5. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari pemateri sebelumnya. Di sini saya akan membahas mengenai bab 4, yaitu hasil pembahasan. Yang mana di sini saya akan membahas mengenai beberapa uji. Yang pertama yaitu uji kualitas data. Uji kualitas data ini terdiri dari 2 uji, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Yang mana uji validitas itu merupakan salah satu pengujian yang digunakan untuk mengukur apakah item kuesioner dalam pengujian itu valid atau tidak. Nah, apabila R tabel lebih besar dari R hitung, maka butir pernyataannya itu dapat dikatakan valid, dan begitupun sebaliknya. Item kuesioner dapat dikatakan valid juga dapat dilihat dari nilai signifikansinya. Apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa item kuesioner itu valid. Berikut hasil penelitian dari kelompok kami. Dari hasil uji validitas butir kuesioner pada tabel ini menunjukkan bahwa variabel kompensasi, pelatihan, kepuasan kerja, dan kinerja karyawan dinyatakan valid karena nilai R hitung lebih kecil daripada R tabel, dan taraf signifikansinya lebih kecil dari 0,005 yang dinyatakan valid, sehingga butir pertanyaannya dapat dikatakan berkualitas.
Selanjutnya yaitu uji reliabilitas data. Uji reliabilitas data ini dilakukan untuk mengetahui apakah pengujian ini jika dilakukan dalam waktu sama itu sama atau tidak. Dan pengujian uji reliabilitas data ini dapat dilihat dari crawlback alfanya. Jika variabel crawlback alfanya itu lebih besar dari 0,60, maka dapat disimpulkan bahwa item kuesionernya itu reliable. Berdasarkan hasil uji reliabilitas, maka semua indikator dari variabel kompensasi, pelatihan, kepuasan kerja, dan kinerja karyawan dikatakan reliable, karena nilai crawlback alfanya yaitu sebesar 0,905 lebih besar daripada 0,60, sehingga indikator yang digunakan dapat dikatakan reliable dan dapat digunakan sebagai alat ukur yang variabel. Selanjutnya yaitu uji normalitas data. Uji normalitas data ini merupakan suatu langkah untuk mengetahui apakah suatu data yang kita teliti itu berdistribusi normal atau tidak. Nah, uji normalitas data ini dapat dilihat dalam scatterplot, yang mana scatterplot ini bisa didapat dari pengujian SPSS. Berikut contohnya. Berdasarkan hasil uji normalitas substruktur 1 dan 2 dengan menggunakan grafik, dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua variabel teral terdistribusi normal dan model regresi layak untuk digunakan. Setelah kita melakukan uji normalitas, selanjutnya kita akan melakukan uji multikolinearitas, yang mana uji multikolinearitas ini merupakan salah satu ujian dimaksudkan untuk menguji ada tidaknya korelasi antara satu variabel independen dengan variabel dependen. Nah, cara pengujiannya ini dengan melihat nilai tolerans dan VIF. Jika nilai toleransinya lebih besar dari 0,10, maka hal itu dapat dikatakan tidak berkorelasi, tidak terjadi gejala multikolinearitas. Dan jika nilai VIF-nya itu lebih kecil dari 10, maka dapat dinyatakan bahwa data itu juga tidak terjadi multikolinearitas. Dari hasil uji multikolinearitas pada substruktur 1 dan 2 melalui VIF pada hasil output SPSS tabel koefisien, seluruh nilai toleransi lebih besar dari 0,1 dan VIF kurang dari 10, maka dapat dinyatakan bahwa nilai toleransi dari variabel kompensasi dan pelatihan terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja terbebas dari multikolinearitas dan dapat digunakan dalam penelitian. Selanjutnya yaitu uji heteroskedasitas, yang mana uji heteroskedasitas ini merupakan salah satu pengujian yang bertujuan untuk menguji apakah dalam salah satu model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual pengamatan yang satu ke pengamatan yang lainnya. Model regresi yang baik adalah jika varians dan residualnya satu pengamatan ke pengamatan yang lain itu tetap atau tidak terjadi heteroskedasitas. Dari grafik scatterplot substruktur 1 dan substruktur 2 memperlihatkan bahwa titik-titik pada grafik menyebar di atas dan di bawah 0 pada suhu Y. Grafik tersebut tidak membentuk pola yang jelas sehingga grafik tersebut tidak bisa dibaca. Hasil ini memperlihatkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedasitas. Selanjutnya itu uji T parsial. Uji T parsial merupakan pengujian untuk mengukur seberapa jauh pengaruh satu variabel dependen atau variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel independen. Uji T ini dapat dilakukan dengan melihat nilai signifikansinya yaitu sebesar 0,005 dan berdasarkan nilai dihitung dari tabel. Pada uji di tes substruktur 1 dapat diketahui bahwa kompensasi dan pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini dapat dilihat dari lysitnya yang lebih kecil dari 0,0. Pada uji substruktur yang kedua diketahui bahwa variabel kompensasi dan kinerja karyawan tidak berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja, sementara pelatihan berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. Hal ini bisa dilihat di tabel signifikansinya. Uji F dilakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Pengambilan keputusan dengan cara membandingkan antara nilai F hitung dan F tabel. Nah, jika nilai F hitungnya lebih besar dari nilai F tabel atau nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka secara bersama-sama variabel bebas tersebut berpengaruh terhadap. Pada uji F hitung dapat diketahui bahwa F hitung lebih besar daripada F tabel, yang mana F hitung sebesar 13,183 lebih besar dari F tabel 3,34. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel X1 dan X2 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Pada uji substruktur 2 dapat diketahui bahwa nilai F hitung lebih besar dari F tabel. Oleh karena itu, variabel X1 dan X2 berpengaruh signifikan terhadap variabel Z. Selanjutnya yaitu uji koefisien determinasi, yang mana uji koefisien determinasi ini mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel-variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah dapat dihitung dengan O kurang dari R2 dan kurang dari R1. Nilai R2 yang lebih kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjalankan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel independennya memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi. Berdasarkan tabel koefisien determinasi dapat diketahui bahwa nilai R² sebesar 0,494. Hal ini memberikan informasi bahwa variabel kompensasi dan pelatihan secara bersama-sama berpengaruh sebesar 49,4%, sementara sisanya sebesar 50,6% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini. Berdasarkan tabel koefisien determinasi pada substruktur kedua dapat diketahui nilai R² sebesar 0,515. Hal ini memberikan informasi bahwa variabel kompensasi dan pelatihan secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel kinerja karyawan melalui kepuasan kerja sebesar 51,5%, sedangkan sisanya sebesar 48,5% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini. Yang terakhir yaitu melakukan pengujian regresi intervening atau path analisis. Path analisis ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada hubungan langsung dan tidak langsung antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Pada penelitian ini, path analisis dilakukan untuk menganalisis pengaruh langsung variabel kompensasi dan pelatihan terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja sebagai variabel intervening pada PT BKS Sarana Prima Mandiri. Berikut hasil dari uji regresi intervening. Dari hasil uji path analisis dapat diketahui bahwa nilai X1 sebesar 0,010 dan X2 sebesar 0,015 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa
Dalam pengujian substruktur 1 berpengaruh signifikan terhadap Y. Untuk mencari nilai E1 yaitu dengan cara akar dari 1 min 0,494 yang hasilnya 0,711. Berdasarkan hasil uji part analisis pada substruktur kedua dapat diketahui bahwa variabel X1 dan variabel Y tidak berpengaruh, sementara variabel X2 berpengaruh, dan nilai E2 didapat dari akar 1 min 0,515 yang hasilnya 0,6